Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen dan teman-teman yang saya hormati. Puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat beserta salam terlupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Hikmah Mulia dengan NIM 220161112 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai diskusi yang memiliki objek garapan. Yang pertama, pengertian diskusi. Yang kedua, langkah-langkah berdiskusi. Yang ketiga, hambatan berdiskusi. Keempat, tempat duduk berdiskusi. Kelima, manfaat berdiskusi. Keenam, unsur-unsur berdiskusi. Ketujuh, jenis diskusi. Dan yang kedelapan adalah praktik diskusi. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian diskusi. Apa itu diskusi? Jadi diskusi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu discutio atau discursum, yang berarti bertukar pikiran. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata discussion yang berarti perundingan atau pembicaraan. Sedangkan secara istilah, diskusi berarti perundingan untuk bertukar pikiran tentang suatu masalah. Yang ingin memahami suatu masalah, menemukan sebab, dan mencari jalan keluar atau pemecahannya. Sedangkan menurut ahli yang bernama Ernasti dalam bukunya 2011, diskusi adalah keterampilan yang ilmiah responsif yang melibatkan pertukaran ide melalui pertanyaan, pembangkitan ide, dan pengujian ide dan pendapat dan anggota yang dijalankan oleh banyak orang. Sedangkan menurut Kamirsa 2013, diskusi adalah tukar pendapat untuk memecahkan masalah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa diskusi ini adalah pertukaran pikiran atau sharing of opinion antara dua orang atau lebih yang bertujuan memperoleh kesamaan pandang tentang suatu masalah yang dirasakan bersama. Dua, langkah-langkah berdiskusi. Menurut Hamdayana dalam bukunya 2015, pelaksanaan argumentasi ini yang efektif membutuhkan langkah-langkah seperti yang pertama, yaitu tahap persiapan yang meliputi menyusun tujuan, memutuskan jenis diskusi yang ingin dilakukan tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, yaitu putusan masalah mana yang ingin didiskusikan. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, seperti kelas, personal diskusi, yang di dalamnya adalah moderator, pencatat, dan tim redaksi jika diperlukan. Kemudian yaitu adalah tahap diskusi, yang di dalamnya terdapat kaji ulang persiapan yang dapat mengganggu kelancaran wawancara. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum diskusi seperti menyusun aturan diskusi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah diskusi sesuai aturan main yang ditetapkan. Yang keempat, memberi setiap panelis kesempatan untuk menyuarakan ide atau gagasannya. Yang kelima yaitu kontrol percakapan pada topik yang dibahas. Kemudian menutup diskusi, yang mana di dalamnya satu, membuat rangkuman pokok-pokok isi diskusi seperti simpulan tergantung dari hasil yang didiskusikan. Yang kedua yaitu mengumpulkan pendapat dari semua peserta untuk ditinjau riwayat diskusinya, untuk memberikan umpan balik tentunya. Yang ketiga yaitu hambatan berdiskusi. Hambatan berdiskusi yang sering kita temui atau yang kita jumpai seperti kegagalan memahami masalah. Kedua, kegagalan karena tetap bertahan terhadap masalah. Yang ketiga, salah paham terhadap makna-makna setiap yang disampaikan orang lain. Yang keempat yaitu perselisihan pendapat tanpa keinginan untuk kompromi. Yang kelima, kebingungan menghadapi perbedaan pendapat. Yang keenam, mempergunakan waktu hanya untuk membantah sebagai pengganti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketujuh yaitu menggunakan kata-kata yang menumpulkan pikiran. Dan yang terakhir yaitu hilangnya kesabaran dalam menghadapi kemarahan yang tidak bertanggung jawab tentunya. Yang keempat yaitu tempat duduk berdiskusi. Manajemen kelas berupa pengaturan tempat duduk dapat membantu sebagai manajemen untuk menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada tujuan. Pada metode diskusi, bisa mengambil posisi setengah lingkaran atau berhadap-hadapan. Pada desain ini, meja-meja tersebut dikelompokkan dalam bentuk setengah lingkaran atau lonjong di tengah kelas, sehingga memungkinkan untuk berinteraksi dengan masing-masing pendiskusi atau kelompok.
Yang kelima yaitu manfaat diskusi. Dalam kegiatan diskusi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Dan diskusi ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama, membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, dan pengalaman. Yang ketiga, melatih untuk berpikir kritis. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas. Yang kelima, melatih kemampuan berbicara di depan umum. Dan yang keenam, belajar mengungkapkan pendapat. Yang ketujuh, membiasakan saling menghargai. Yang kedelapan, mengembangkan kebebasan pribadi. Dan yang kesembilan yaitu menanamkan sikap demokratis. Yang keenam yaitu unsur-unsur diskusi. Unsur-unsur diskusi ini ada 6. Yang pertama yaitu moderator. Keberhasilan diskusi tergantung pada kemampuan moderator dalam memahami dan menjalankan tugasnya. Kemudian tugas dari moderator ini yaitu 1. Membuat persiapan yang matang untuk berdiskusi. Yang kedua, mengumumkan judul atau masalah dan mengemukakan tujuan berdiskusi. Yang ketiga, menyediakan serta menetapkan waktu bagi pendahuluan, diskusi, dan rangkuman singkat yang isinya tentang kesimpulan yang dicapai. Yang keempat yaitu menjaga keteraturan di susunan diskusi. Yang kelima, memberi kesempatan kepada setiap orang yang ingin mengemukakan pendapatnya atau pikirannya. Yang keenam yaitu menjaga agar minat para peserta dalam diskusi itu tetap besar. Yang ketujuh yaitu menjaga agar diskusi tetap bergerak maju. Yang kedelapan yaitu membuat catatan singkat pada akhir diskusi. Kemudian unsur yang kedua yaitu penulis atau narasumber. Penulis atau narasumber adalah seseorang yang akan memberikan materi selama diskusi. Tugas penulis adalah untuk menyampaikan masalah dan juga beberapa solusi alternatif. Narasumber juga harus siap memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta diskusi. Unsur yang ketiga yaitu notulis. Notulis adalah seseorang yang bertugas menulis notula atau catatan rapat. Notulis harus memiliki kemampuan untuk menyimak dan menulis dengan baik agar tidak ada hal penting dalam diskusi yang terlewatkan. Selain itu, notulis juga harus bisa meringkas ide atau gagasan yang diungkapkan oleh peserta diskusi, baik pertanyaan, pendapat, atau sanggahan, serta merangkum hasil diskusi tersebut. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu peserta diskusi. Nilai suatu diskusi bergantung pada baik atau tidaknya peserta atau partisipan diskusi mengetahui serta menjalani tugas diskusinya. Petunjuk-petunjuk dalam diskusi sebagai partisipan. Tugasnya yaitu 1. Turut mengambil bagian dalam diskusi seperti memberikan pendapat. Yang kedua, berbicara jika dipersilahkan oleh ketua. Yang ketiga, berbicara dengan tepat dan tegas. Yang keempat, memberikan pernyataan dan pertanyaan dengan fakta, contoh-contoh, dan pendapat para ahli. Yang kelima, ikut berdiskusi dengan seksama dan penuh perhatian. Yang keempat, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketujuh, bertindak sopan dan bijaksana. Yang kedelapan, mencoba memahami pandangan orang lain. Unsur diskusi yang kelima yaitu materi diskusi. Unsur paling penting yang harus ada dalam diskusi yaitu materi atau topik yang akan dibahas. Materi diskusi harus terlebih dahulu dipersiapkan sebelum berlangsungnya diskusi. Dan unsur yang terakhir atau yang keenam yaitu fasilitas. Fasilitas adalah faktor pendukung berlangsungnya suatu diskusi. Jika diskusi berlangsung secara offline, maka fasilitas yang diperlukan seperti ruangan, meja, kursi, pulpen, kertas, dan lain-lainnya. Sedangkan jika berlangsung secara online, yang dibutuhkan yaitu Zoom atau Google Meet serta koneksi internet yang stabil. Yang ketujuh yaitu jenis diskusi. Yang pertama yaitu kelompok tidak resmi. Terbagi atas pertama, kelompok studi atau di study group. Kelompok ini merupakan suatu hasil pertumbuhan dari suatu keinginan untuk memperoleh informasi. Istilah study group ini juga disebut dengan lecture discussion atau diskusi kuliah, yang merupakan bentuk diskusi yang paling sering terjadi pada mahasiswa perguruan tinggi. Ini merupakan suatu penampilan khusus, pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar dari para anggota pendengar
yang mana yang paling cocok dan serasi bagi situasi di mana pendengar menginginkan pengetahuan mengenai suatu pokok tertentu. Yang kedua yaitu kelompok pembentuk kebijaksanaan atau the policy making groups. Kelompok ini membentuk kebijaksanaan pada sebuah fakultas di perguruan tinggi, dapat menentukan apakah karya-karya seseorang pengarang yang sedang dipermasalahkan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum, dan kalau ternyata dapat, di mana sebaiknya yang paling tepat ditempatkan. Menurut Mulgrave pada tahun 1954 pada halaman 38. Untuk menentukan suatu kebijaksanaan dalam hal ini, pendapat para anggota yang biasanya merupakan orang-orang yang ahli ditampung dan disinkronisasikan. Selanjutnya yaitu komite atau docomites. Bagian terbesar dari pekerjaan yang aktual kebanyakan organisasi dilaksanakan oleh komite-komite. Hal itu dikarenakan lebih mudah bagi kelompok-kelompok kecil bekerja sama ketimbang bagi kelompok-kelompok besar. Oleh karena itu, suatu komite memiliki keuntungan-keuntungan yang memungkinkannya bekerja lebih efisien daripada suatu kelompok yang besar atau organisasi orang tua. Fungsi suatu komite khusus adalah untuk menyelenggarakan beberapa tugas khusus, tugas-tugas jangka panjang seperti rencana program atau gerakan-gerakan keanggotaan merupakan tanggung jawab komite-komite tetap. Pada umumnya, komite tetap bertugas dari suatu pemilihan pengurus atau pemimpin sampai berikutnya. Yang kedua yaitu kelompok resmi, atau yang pertama konferensi. Konferensi sebagai suatu bentuk diskusi resmi kadang-kadang mengacu pada action taking discussion atau diskusi pengambilan tindakan, karena berusaha membuat situasi suatu keputusan atau bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Suatu masalah muncul yang menurut tindakan, dan konferensi pun diadakanlah untuk menentukan cara paling tepat untuk diikuti. Dalam Ensiklopedia Indonesia F. Ham halaman 402 terdapat keterangan bahwa konferensi berarti muktamar, pembicaraan, permusyawaratan, rapat yang terutama dipakai untuk pertemuan antara wakil-wakil negara untuk membicarakan kepentingan-kepentingan bersama. Misalnya Konferensi Asia Afrika yang pada tahun 1955, Konferensi Bogor 1954, Konferensi Kolombo 1954, dan Konferensi Meja Bundar 1949. Yang kedua yaitu diskusi panel, yaitu suatu kelompok terdiri dari 3 atau sampai 6 orang ahli yang ditunjuk untuk mengemukakan pandangannya dari berbagai segi mengenai suatu masalah. Yang ketiga yaitu simposium. Secara etimologi, simposium ini berasal dari bahasa Yunani yaitu simposion, yang mana sim berarti dengan dan sposis berarti minum, yang bermakna yaitu suatu pesta minum. Dalam masyarakat Yunani kuno, minum bersama atau pesta minum biasanya diikuti oleh musik, nyanyian, dan percakapan. Oleh karena itu, merupakan suatu pertemuan sosial yang berfungsi sebagai wadah pertukaran ide-ide secara bebas. Yang terakhir yaitu praktik diskusi. Yang pertama yaitu membuat kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Yang kedua, mempersiapkan diskusi yang berisi bahan, peserta, dan ruangannya. Yang ketiga yaitu proses diskusi yang berjalan dengan 1. Perkenalan dan ucapan selamat siang. Yang kedua, pengantar isi dalam diskusi. Yang ketiga, menciptakan situasi saling percaya. Yang keempat, penjelasan tentang jalannya diskusi. Yang kelima, diskusi. Yang keenam, rangkuman. Dan yang ketujuh yaitu penutup notulen. Simpulkan bahwa diskusi biasanya terjadi antara 2 orang atau lebih yang bertukar pikiran untuk memecahkan masalah. Dalam diskusi atau kegiatan interaksi bolak-balik ini antara 2 orang atau lebih, terkadang terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat antar individu, sehingga topik yang diperdebatkan dalam diskusi dikaji secara mendalam untuk menemukan keseimbangan pemahaman yang tidak memihak salah satu pihak. Diskusi adalah pertukaran pikiran antara 2 orang atau lebih yang bertujuan memperoleh kesamaan pandangan tentang suatu masalah yang dihadapi bersama.